Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk materi yang pertama, bab 1 kelas 11, yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Kemudian pertemuan pertama, kita membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, tolong disimak bukunya. Kemudian Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Itu menurut data tentang tahun 2004. Kemudian posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ingat bahwa dua benua itu mana dan dua samudra itu kamu sudah tahu. Itu tentang letak poros maritim yang ada di Indonesia, poros kelautan yang ada di Indonesia. Bahwa Indonesia itu terletak di beberapa pulau. Kemudian letak wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah letak astronomis atau disebut dengan koordinat. Kemudian yang kedua, letak geologis atau struktur batuan. Kemudian yang ketiga, letak geografis relief. Yang keempat, letak geografis atau kenyataan di permukaan bumi. Yang kelima, letak maritim atau laut yang berada di Indonesia. Yang keenam, letak sosiografis. Gitu ya. Kemudian kita bahas yang satu persatu, yaitu letak astronomis di Indonesia. Yaitu posisinya adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur, 141 bujur timur. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang di bumi. Astronominya letaknya adalah seperti itu. Letak astronomi menyebabkan Indonesia memiliki iklimnya disebut dengan iklim tropis, dengan curah hujan yang tinggi, penyinaran matahari sepanjang tahun. Garis lintangnya itu dibagi menjadi 3 itu ya. Tolong disimak dalam peta itu aja. Nanti di buku ada itu ya. Tolong dibuka dalam buku garis lintang yang berada di Indonesia. Kemudian juga iklim yang ada di Indonesia itu adalah iklim tropisnya, yaitu yang berada di garis khatulistiwa yang membentang di antara bujur lintang utara dengan lintang selatan, yaitu dengan posisi 0 derajat yang berada di Indonesia. Iklimnya disebut dengan iklim tropis yang berada di Indonesia. Kalau yang iklim subtropis mayoritas berada terletak di Amerika, misalkan seperti itu adalah letaknya yang berada di iklim subtropis. Ya. Ada iklim dingin, kalau di iklim dingin adalah diletaknya di kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang pertama tentang garis bujur. Garis bujur yang berada di sebelah barat kota Greenwich disebut dengan bujur barat, sedangkan garis bujur yang berada di sebelah timur kota Greenwich disebut dengan bujur timur. Itu ada 2 bujur ya. Kemudian garis bujur mempengaruhi perbedaan waktu di Indonesia ya. Di Indonesia ada 3 waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, yaitu terletak di Pulau Jawa, Indonesia bagian barat, yaitu WITA, waktu Indonesia tengah, misalkan di Kalimantan Timur, itu ikut waktu Indonesia tengah, kemudian WIT, waktu Indonesia Timur, misalkan Papua, ya. Kemudian yang kedua, letak geologis di Indonesia. Letak geologis ialah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Secara geologi, letak Indonesia dapat dilihat berdasarkan 3 hal, yaitu pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Kemudian yang kedua, 2 jalur pegunungan dunia. Ya, 2 jalur pegunungan dunia yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian terletak di 3 daerah, yaitu Dangkalan Sunda, yaitu Sun Flat, kemudian Dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan. Itu dibagi menjadi letak geologis di Indonesia
geologis itu adalah apa? Letak batuan yang berada di Indonesia. Letak lempeng di Indonesia. Lempeng itu dibagi menjadi 3, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Itu. Kemudian pertemuan 2 jalurnya ada 2. Kemudian ini ada petanya, ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pertempurannya adalah seperti itu. Sirkum Mediterranean adalah sirkum Pasifiknya ada 2 itu. Itu dalam petanya ada, pertemuannya itu adalah seperti itu. Kemudian paparan Sunda dan paparan Sahul, itu di petanya ada seperti itu. Tolong disimak di buku juga ada. Kemudian yang ketiga, letak geomorfologis Indonesia. Letak geomorfologis adalah letak suatu daerah berdasarkan keadaan bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia itu adalah apa? Yaitu relief. Relief itu adalah sebuah pegunungan dan dataran rendah dan sebagainya. Ya. Di Indonesia dibentuk oleh sirkum Mediterranean dan seterusnya. Perbedaan sirkum Pasifik dan Mediterranean yaitu Mediterranean adalah pegunungan Alpen di Eropa, yaitu sampai di Pulau Indonesia melalui Pulau Sumatera, sampai di Nusa Tenggara, Bali, dan Maluku. Kemudian sirkum Pasifik itu dari Andes di Amerika sampai di Indonesia adalah Sulawesi, kemudian ke Pulau Halmahera, dan akhirnya sampai di Pulau Papua. Itu berarti ada 17.500 tadi. Itu perbedaannya tentang perbedaan sirkum Pasifiknya. Ya, tolong nanti dipelajari di buku, nanti setelah di rumah kemudian dibuka kembali bukunya tentang perbedaan-perbedaan itu. Ya. Kemudian ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterraneannya, itu pembagiannya adalah itu di dalam peta. Ya. Kemudian yang keempat, letak geografis di Indonesia. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis di Indonesianya itu dibagi dalam petanya ada. Kemudian yang kelima, letak maritim Indonesia. Letak maritim itu adalah letak laut yang ada kepulauan yang ada di Indonesia. Letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautan. Di sekitarnya letak maritim Indonesia dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu bagian timur dengan Samudra Pasifik, bagian selatan. Ya. Kemudian letak maritim di Indonesia, itu pembagiannya adalah seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, letak sosiografis. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya. Segi ekonomi dilihat dari 3, yaitu segi ekonomi, politik, dan budaya. Itu ya. Misalkan saya ambil satu aja tentang sosial ekonomi. Sosial itu ada soal ekonominya adalah mempunyai kesamaan dengan negara tetangga, antara lain sebagian besar bekas negara jajahan. Negara berkembang, pertumbuhannya penduduk yang cepat, mempunyai dominan warna kulit sama, dan masyarakatnya relatif religius. Itu saya ambil satu tentang sosial dengan ekonominya. Misalkan lagi tentang historis ya. Letak suatu negara dipandang dari sejarah masuknya kebudayaan luar ke dalam suatu negara kita. Misalkan tentang budaya Malaysia masuk ke Indonesia. Itu disebut dengan kultur historis. Kemudian lagi tentang misalkan orang Amerika masuk ke Indonesia membawa budaya yang berada di Amerika masuk ke Indonesia. Itu disebut dengan kultur historis. Ya. Itu sementara waktu saya akhirin dulu untuk pertemuan yang pertama, nanti kita lanjutkan ya lain waktu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.